Buat para calon ibu, pernah nggak sih ngerasain perut tiba-tiba kencang, terus langsung mikir, wah, ini dia nih saatnya. Nah, dalam pembahasan kali ini, kita akan kupas tuntas apa sih bedanya kontraksi yang beneran sama yang cuma latihan. Yuk, kita mulai. Waktu perut mulai terasa kencang, pasti langsung deg-degan ya, campur aduk rasanya. Ini beneran mau lahiran atau cuma alarm palsu aja? Tenang, tahu bedanya itu penting banget biar kita nggak panik dan bisa bersiap dengan lebih baik. Biar nggak nebak-nebak, kita bakal bedah informasinya langsung dari ahlinya nih. Kita akan pakai panduan yang jelas banget dari Rumah Sakit AR Bunda Prabu Mulih untuk ngebantu kita paham setiap detailnya. Oke, sebelum kita jauh-jauh ngebahas bedanya, kita samain persepsi dulu ya. Kontraksi itu sebenarnya apa sih? Gampangnya, ini tuh kondisi yang normal banget, di mana otot rahim lagi nge-gym, mengencang terus mengendur buat persiapan tugas besarnya nanti, yaitu proses persalinan. Oke, sekarang kita masuk ke intinya. Yuk, kita bandingin langsung biar kelihatan jelas bedanya. Di satu sisi, ada yang namanya kontraksi palsu atau sering juga disebut Braxton Hicks. Nah, di sisi lainnya, ada kontraksi asli yang jadi tanda-tanda persalinan udah mau dimulai. Hal pertama, dan ini yang paling gampang dikenali, adalah soal pola atau keteraturannya. Coba diperhatiin, kontraksi yang dirasain ini punya ritme yang jelas nggak? Atau datang dan perginya sesuka hati? Ini kunci pertamanya. Kalau kontraksi palsu tuh dia datangnya suka-suka. Nggak ada jadwalnya. Mungkin sekarang berasa, terus sejam lagi baru ada lagi, tiba-tiba 15 menit kemudian muncul lagi terus hilang, pokoknya nggak bisa ditebak deh. Beda banget sama kontraksi asli. Ini polanya jelas banget, kayak udah janjian. Awalnya mungkin datang setiap 15-20 menit, terus makin deket jadi setiap 10 menit, sampai akhirnya setiap 5 menit. Makin lama, makin sering, dan jaraknya makin pendek. Teratur banget. Oke, selain pola, yang perlu kita perhatiin juga adalah seberapa kuat rasanya. Ini bukan cuma soal seberapa sering, tapi juga seberapa hebat sensasi yang dirasain setiap kali kontraksi datang. Biasanya nih, kalau kontraksi palsu, tuh rasanya cuma kayak perut lagi kenceng aja. Nggak nyaman sih, tapi ya gitu-gitu aja kekuatannya. Nggak bertambah kuat seiring waktu. Cuma sekedar pengingat kalau rahim kita lagi aktif. Nah, kalau yang asli, ini ceritanya beda. Rasanya tuh makin lama makin menjadi-jadi. Tiap kontraksi datang, wah lebih kuat dari yang sebelumnya. Sampai pada titik di mana kita nggak bisa ngabain lagi. Dan rasa sakitnya itu terus menanjak. Terus coba deh rasain, sakitnya itu di mana? Soalnya lokasi rasa sakitnya ini bisa jadi petunjuk penting banget loh untuk membedakan keduanya. Kontraksi palsu itu biasanya egois, cuma berasa di satu tempat aja, yaitu di bagian depan perut. Rasanya kayak ada yang neken atau ngencengin di area perut depan. Udah di situ aja. Kalau kontraksi asli, dia itu kroyokan. Rasanya bisa mulai dari punggung bagian bawah, terus muter, ngejalar sampai ke perut depan. Kayak dipeluk kenceng dari belakang sampai depan. Sakitnya lebih luas dan menyebar. Satu lagi nih, tes yang bisa kita coba di rumah. Coba perhatiin, apa yang terjadi sama kontraksinya kalau kita ganti posisi atau melakukan sesuatu. Reaksinya bisa jadi jawaban. Coba deh kalau lagi ngerasain kontraksi, ganti posisi. Dari duduk jadi tiduran, atau coba jalan-jalan bentar, atau minum segelas air. Kalau itu kontraksi palsu, biasanya dia bakal reda atau bahkan hilang sama sekali. Gampang dibujuk lah istilahnya. Nah, kalau kontraksi asli dia itu bandel. Mau kita bawa jalan, tiduran, atau coba posisi apapun, dia bakal tetap datang dan malah makin kuat. Dia punya tujuan yang jelas dan gak akan berhenti sampai tujuannya tercapai. Oke, jadi biar gampang ingatnya, kita rangkum ya. Anggap aja ini contekan cepet buat para bunda. Ada 4 poin kunci. Keteraturan, kekuatan, lokasi, sama pengaruh kalau kita ganti posisi. 4 hal ini adalah panduan super praktis buat ngenalin tanda-tanda persalinan yang sebenarnya. Intinya apa sih dari semua ini? Bukan buat jadi dokter dadakan ya, tapi supaya kita lebih aware, lebih tahu kapan saatnya harus waspada dan kapan harus menghubungi dokter atau bidan. Pengetahuan ini adalah bekal kita biar lebih tenang. Ingat ya, kalau ada sedikit aja keraguan, jangan ditahan-tahan. Jangan menduga-duga sendiri. Langsung tanya ahlinya. Keselamatan ibu dan bayi itu nomor 1. Ini ada informasi kontak dari para ahli di RSR Bunda Prabu Mulih yang siap membantu. Semoga informasinya bermanfaat ya.